Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, selalu dinaungi oleh rahmat Allah. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas misteri ramalan Gus Dur berkaitan dengan diangkatnya Pak Prabowo atau terpilihnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, sebetulnya ini bukan ramalan teman-teman, karena pada saat itu Gus Dur diwawancarai atau ditanya kira-kira siapa yang layak menjadi seorang pemimpin atau presiden di Indonesia ini. Lalu tanpa basa-basi dan spontanitas, Gus Dur menjawab, yaitu Prabowo pada saat itu. Ini terjadi pada tahun 2009. Nah, sebenarnya bukan ramalan teman-teman, karena di dalam Islam tidak ada istilah ramalan. Artinya Islam tidak memperbolehkan kita semua untuk melakukan praktik ramal-meramal atau tebak-menebak, yang mana hal tersebut masih misteri, belum terjadi. Oleh karena itu, di dalam Islam, meramal hukumnya haram. Namun, jika hanya mengenali pola atau ciri terhadap sesuatu hal, ini diperbolehkan. Karena ini bagian dari sunnatullah atau bagian dari hukum alam, yang tanda-tandanya bisa dibuktikan oleh siapapun. Contoh, ketika ada mendung, ini biasanya akan turun hujan. Nah, seperti ini namanya pola atau ciri. Nah, model seperti ini boleh. Namun misalkan kita bercerita, oh tanggal 14 bulan Maret misalkan, akan terjadi gempa bumi. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kabar dari ahli yang ada. Nah, model seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak menyebutkan pola atau ciri-ciri yang merupakan tanda kejadian itu. Nah, untuk mengenali pola atau ciri terhadap sesuatu hal, termasuk Pak Prabowo akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 ini, juga butuh yang namanya tadribat atau pembiasaan dalam mengenali ciri yang muncul. Nah, ciri-ciri itu bisa kita lihat secara bersama-sama, terutama bagi orang-orang yang biasa melihat tanda kejadian alam. Nah, ini biasa dilakukan oleh bini sepuh atau orang-orang tua kita. Ketika melihat sesuatu itu, biasa mengenali polanya, mengenali cirinya. Nanti jika seperti ini akan terjadi seperti ini. Nah, ini bukan memastikan teman-teman, tapi biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, Gus Dur adalah salah satu tokoh yang terbiasa membaca atau mengenali ciri akan terjadinya sesuatu. Sehingga wajar jika Gus Dur ini sering melontarkan sesuatu hal yang belum terjadi dan ternyata bisa terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, Gus Dur juga sering mengeluarkan statement yang mungkin oleh sebagian orang dianggap kontroversial, dianggap aneh, dianggap khawariqul adah atau menabrak hukum alam, hukum kebiasaan. Karena bagi orang awam, mengutarakan sesuatu yang belum terjadi adalah sebuah kemustahilan. Walaupun tanda-tandanya bisa terbaca oleh sebagian orang, termasuk Gus Dur. Namun bagi orang awam, ini masih sulit untuk menerima hal-hal seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan isyarah ilahiyah atau yang biasa kita kenal dengan istilah firasat, yaitu firasat akan terjadinya sesuatu, termasuk tanda-tanda Pak Prabowo akan menjadi presiden di 2024 ini. Tentunya sudah di usia tua. Dan isyarah itu sudah Gus Dur dapatkan sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu. Yaitu pada saat beliau ditanya
siapa kira-kira presiden yang layak memimpin Indonesia? Lalu beliau menjawab, Prabowo. Kemudian sang host menanyakan sesuatu, apa alasannya? Beliau beralasan bahwa Prabowo memiliki jiwa yang ikhlas untuk memimpin bangsa ini, yakni bangsa Indonesia. Saudaraku sekalian, Gus Dur melihat ciri ketulusan pada jiwa Pak Prabowo, pada diri Pak Prabowo, dalam membawa Indonesia ke jenjang yang lebih maju. Dan semoga ini akan menjadi realita untuk bangsa ini. Nah, berkaitan dengan ramalan Gus Dur atau prediksi Gus Dur tentang Pak Prabowo akan menjadi presiden, ini sempat dilupakan oleh sebagian besar masyarakat karena beberapa kali dalam kontes politik dimulai dari menjadi cawapres bagi Megawati pada saat itu melawan Pak SBY, kemudian Pak Prabowo kalah. Lalu kemudian pada saat Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai capres atau calon presiden juga kalah. Begitu juga pada saat beliau menjadi capres dan melawan Pak Jokowi 2 kali juga belum berhasil. Nah, ini seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi Pak Prabowo untuk menjadi seorang presiden. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka tak satu pun yang bisa atau mampu mempercepat atau menunda sesuatu tersebut. Nah, ini dalam istilah Jawa biasa dikenal dengan istilah titi mongso, atau sesuatu itu pada saat sampai pada waktunya maka tidak bisa diundur, juga tidak bisa dipercepat. Dan ini murni dari qudrah dan iradahnya Allah, murni dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 34, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap sesuatu itu memiliki batas waktu. Nah, ketika Allah sudah menentukan batas waktu terhadap sesuatu hal, maka tak satu pun makhluk di muka bumi ini bisa menunda atau bisa mempercepat terhadap sesuatu tersebut. Jadi sebenarnya bukan karena ramalan Gus Dur Pak Prabowo bisa menjadi presiden di tahun 2024. Akan tetapi murni karena qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, murni karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika saat ini Allah menghendaki Pak Prabowo menjadi seorang presiden, maka upaya apapun untuk menjatuhkan Pak Prabowo tidak akan mungkin berhasil. Apakah itu pemakzulan terhadap kebijakan presiden melalui hak angket, kemudian tuntutan ke MK berkaitan dengan persengketaan hasil pemilu 2024, semuanya tidak akan mungkin berhasil. Mengapa? Karena Allah sudah menentukan titik atau menentukan waktu di mana Pak Prabowo sudah waktunya menjadi seorang presiden. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga beliau berdua bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa mengemban amanahnya dengan istiqomah, tidak sampai terbujuk dengan rayuan dunia, sehingga bisa menjebak mereka berdua. Semoga beliau berdua diberikan keselamatan, baik lahir maupun batin. Dan untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia khususnya, bisa mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebaikan bagi negeri kita, yaitu negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.